Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya ya Bun. Dan juga nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat taufik serta nikmat rasa nyaman, nikmat rasa syukur atas semua yang Allah berikan pada kita, atas semua yang sudah Allah titipkan dalam hidup kita. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita senantiasa nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah izinkan kita berjumpa lagi Bun. Gimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kita badannya sehat ya Bu, insya Allah. Gimana kabar dompet kita Bu, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Pada malam hari ini Bun, pembahasan kita berhubungan dengan rezeki. Ya, pembahasan kita berhubungan dengan keberkahan rizki bersumber pada akidah yang benar. Jadi sebelum kita memulai kajian kita Bun, mari kita samakan dulu persepsi kita memandang tentang rezeki. Jadi definisi rezeki itu menurut ibu-ibu semua apa Bu? Rezeki. Sehat, alhamdulillah. Kemudian pikiran tenang, alhamdulillah, masya Allah. Termasuk juga isi dompet aman, ya Bun. Tetangga yang baik, betul. Kemudian teman-teman yang baik juga, keluarga yang baik, putra-putri yang solih dan solihah, semua itu adalah rezeki. Jadi konsep rezeki itu luas ternyata Bun. Bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar deret angka. Jadi ada perbedaan antara rezeki dan dunia. Kalau dunia itu adalah barisan deret angka. Jadi gaji kita per bulan itu barisan deret angka. Kita punya kendaraan yang nominalnya dibeli dengan uang itu deret angka. Kita punya rumah, mungkin ada 1, 2, 3, itu adalah deret angka. Semua itu adalah dunia. Jadi definisi orang yang rezekinya banyak itu ternyata bukan orang yang kaya raya punya banyak harta, bukan. Tetapi orang yang bahagia dengan apa yang sudah Allah anugerahkan dalam hidupnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang manusia itu bangun dari tidurnya, bangun dalam kondisi sehat, organ-organ tubuhnya sehat, badannya sehat, kemudian ada yang dimakan, ada yang untuk mengenyangkan perutnya, maka sesungguhnya dialah orang kaya. Dan juga hatinya tenang Bun. Sesungguhnya dia adalah orang yang kaya. Jadi ketika kita insecure, ketika kita memikirkan ya Allah, kok pengeluaran banyak banget ya, bulan ini kok kayaknya defisit ya, sejatinya bukan itu Bun. Rezeki itu bukan itu. Bukan uang yang banyak, bukan uang yang melimpah, bukan tabungan yang menurut kita surplus.
Definisi rezeki tentang rizki. Jadi keberkahan rizki itu bersumber dari akidah dan akhlak yang benar. Tadi definisi kita memandang rizki itu luas ya Bun ya. Bukan hanya sekedar materi tetapi juga kesehatan, kemudian tenangnya jiwa, kemudian anak-anak yang solih, tetangga yang baik, dan juga keluarga yang harmonis dan pasangan hidup yang setia itu juga bagian dari rezeki. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bangun dari tidurnya, kemudian sehat badannya, damai hatinya, dan ada yang ia makan, maka sejatinya dialah orang yang kaya. Masya Allah. Jadi betapa banyak di antara kita yang bangun dari tidur, padahal dalam rumah yang mewah, dalam kasur yang empuk, tetapi bangun tidur itu tidak merasakan sehat. Bangun tidur tiba-tiba kaki kram, pernah Bun? Bangun tidur tiba-tiba dada sesak, bangun tidur tiba-tiba tangan terasa kaku dan lain sebagainya. Ketika Allah mengizinkan kita membuka mata, kita dalam kondisi sehat walafiat, hati kita tentram, bersyukur kepada Allah, dan ada di pagi hari itu yang kita makan, sejatinya kitalah orang kaya. Jadi Masya Allah Bun, rizki manusia itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayatnya ayat 6. Boleh Bunda yang membawa mushaf nanti ditandai Quran surat Hud ayatnya ayat 6. Yang di sini disebutkan bahwa kita baca Arabnya bersama-sama ya Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Yang artinya adalah tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, dan semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi ini Bun, Allah itu menjamin rizki semua makhluknya yang ada di dunia ini. Jadi bukan hanya kita saja Bun manusia, hewan-hewan juga Allah sudah jamin rizkinya. Kita lihat ya Bun ya di sekitar kita, banyak sekali hewan-hewan di sekitar kita. Apakah mereka itu ketika saatnya mereka mengantuk, saatnya mereka mau tidur, mereka tidak tidur, mereka tidur. Gajah itu Bun, badannya sangat besar, setiap hari butuh bertonton makanan. Tapi saatnya dia tidur, dia tidur. Dan hewan serta tumbuhan yang ada di sekitar kita, semuanya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita manusia, Masya Allah, lambung kita kecil, tapi terkadang kita terlalu serakah dengan dunia. Saatnya kita tidur, kita masih belum tidur. Kita tidak memberikan hak-haknya tubuh kita untuk istirahat. Saatnya Allah panggil kita untuk ibadah, kita tidak menyambut panggilannya Allah. Kita masih asik dengan dunia. Saatnya Allah panggil kita untuk bersujud, untuk kita tilawah. Sebenarnya kita itu setiap hari Allah sedang menunggu kita. Jadi ada satu hal Bun yang bisa kita lihat cirinya dari diri kita untuk bahan introspeksi diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya setiap saat, setiap hari rindu sama kita. Rindu sama hambanya. Kita dipanggil sehari sholat 5 kali. Allah itu pengen dengar suaranya kita, pengen dengar doa-doanya kita. Tetapi terkadang ada hal-hal yang membuat Allah itu akhirnya nggak menerima kita. Cirinya apa Bun? Cirinya adalah ketika dalam satu hari hati kita tidak tergerak untuk membaca Al-Quran. Nah, itu. Kita harus hati-hati.
Padahal dalam satu hari, Bun, kita diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam. Kita diberikan kesempatan yang sama, yaitu badan yang sehat. Ketika di kesempatan yang sama, seseorang bisa menghatamkan satu hari satu juz, tetapi kenapa di hari itu hati kita tidak tergerak untuk membuka mushaf? Di hari itu hati kita tidak tergerak untuk membaca Al-Quran. Itu hati-hati, Bun. Bisa jadi Allah tidak ingin ngobrol dengan kita. Karena apa? Karena kesesatan kita, dosa-dosa yang kita nikmati. Jadi kita sebenarnya sudah dikasih kesempatan, ribuan bahkan jutaan kali kita dikasih kesempatan sama Allah. Tetapi kita terlena dengan usia kita, dengan usia muda, dengan waktu yang luang. Akhirnya apa, Bun? Kita terbiasa dengan kelenaan itu, kita terbiasa dengan dunia kita, akhirnya Allah marah. Marahnya Allah dengan apa, Bun? Apakah kita kemudian dicabut kesenangan kita? Tidak. Marahnya Allah itu nggak pengen ngobrol sama kita. Akhirnya apa? Dicabut rasa nikmat ketika beribadah. Kita semakin dibuat sibuk oleh dunia, sehingga kita tidak sempat lagi untuk membaca Al-Quran. Kita semakin disibukkan dengan dunia, sehingga kita tidak sempat untuk thalabul ilmi, nggak sempat untuk silaturahmi, nggak sempat membangun hablum minallah kita, nggak sempat membangun hablum minanas kita. Nah itu, hati-hati, Bun. Ketika dalam satu hari itu hati kita tidak tergerak untuk membuka ayat-ayat cintanya Allah. Jadi supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merindukan kita, yuk kita lawan rasa malas itu, Bun. Kita lawan yuwaswisu fi sudurin nasnya setan. Dengan apa? Dengan kita melawan nafas kita. Kalau setan membisikkan, nanti aja ngajinya masih pagi, nanti aja tilawahnya masih ada waktu zuhur, lawan, Bun. Sesungguhnya ini adalah bisikannya setan. Kalau saya menuruti sekali, nanti saya akan ketagihan. Al-maksiyatu ba'dal maksiyat, iqabul maksiat. Maksiat yang kita lakukan setelah kemaksiatan adalah hukuman dari kemaksiatan sebelumnya. Al-hasanatu ba'dal hasanah, thawabul hasanah. Dan kebaikan yang kita lakukan setelah kita melakukan kebaikan itu adalah hadiah dari kebaikan yang kita lakukan sebelumnya, hadiah dari Allah. Seseorang, Bun, biasanya kalau sudah melakukan dosa sekali, gak cepat-cepat istighfar, besok akan melakukan dosa itu, diulangi lagi. Tetapi seseorang yang kemudian yang pertama kali memaksakan diri untuk melakukan kebaikan, besoknya lagi memaksakan diri lagi untuk melakukan kebaikan, besoknya lagi kita paksakan lagi untuk melakukan kebaikan. Akhirnya hari-hari berikutnya Allah kasih hadiah dengan dimudahkannya langkah kaki kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Itu adalah semuanya rahmatnya Allah, semuanya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga termasuk dengan kategori rizkinya Allah. Jadi dimudahkan langkah kaki kita menuju kebaikan itu adalah rezeki. Kemudian, Bun, sebaik-baik rezeki adalah yang mengandung nilai keberkahan. Jadi rizki yang barokah itu tidak harus banyak, Bun. Banyak atau sedikit itu relatif. Jadi rizki itu yang diciptakan Allah untuk kita hanya ada dua. Hanya ada dua ini. Yang pertama adalah rizki yang cukup. Yang kedua adalah rizki yang berlebih. Jadi Allah itu menciptakan dua ini, jenis rizki. Yang pertama cukup, yang kedua rizki. Jadi nggak ada namanya rizki itu kurang. Ya, Bun? Jadi nggak ada yang namanya rizki itu kurang. Yang ada adalah cukup dan berlebih. Buktinya apa, Bun? Buktinya kita masih Allah izinkan untuk hidup sampai saat ini. Kalau rizki kita kurang, kita tuh nggak akan hidup sampai saat ini, Bun. Artinya apa? Kalau kita masih bisa hidup sampai detik ini, sampai saat ini, artinya adalah rizki yang diberikan Allah itu cukup.
Yang menjadikan kita selalu merasa kurang itu apa, Bun? Nafas, betul. Nafsunya kita, keinginannya kita. Padahal sebenarnya dengan uang yang kita punya saat ini, kita itu udah cukup. Menurut Allah, ini adalah yang terbaik. Saat ini adalah nominal yang terbaik untuk kita. Tetapi karena nafasnya kita, karena nafsunya kita pengen yang lebih, akhirnya kita merasa kurang. Jadi rizki yang Allah ciptakan di dunia ini cuma ada dua ya Bun ya. Yang pertama rizki yang cukup, yang kedua adalah rizki yang berlebih. Nah, ketika rizki itu berlebih Bun, artinya untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, untuk biaya sekolah dan untuk tabungan kita itu masih sisa. Artinya di situ kita ingat bahwa di dalam rizki itu ada hak-haknya orang lain, ya Bun ya. Ada haknya orang tua kita, ya Bun, yang harus kita santuni setiap bulan. Ada haknya mungkin orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudara kita. Ada hak-haknya kaum duafa, orang-orang yang tidak punya, anak-anak yatim dan sebagainya. Jadi rizki itu hanya ada dua, rizki yang cukup dan rizki yang berlebih. Maka ketika kita memandang satu rizki, kita jangan hanya mengejar banyaknya rizki, tetapi kita kejar berkahnya. Jadi dalam hadis riwayat Al-Hakim ada satu doa Bun, yang supaya kita gampang diingat, kita baca bahasa Indonesianya. Ya Allah, jadikanlah aku merasa cukup dengan apa yang Engkau rezekikan. Berikanlah berkah di dalamnya. Jadi doa kita itu Bun, ya Allah, tolong jadikanlah aku merasa cukup. Karena sejatinya rezeki yang Engkau berikan kepadaku itu cukup. Jangan sampai aku termasuk hamba-Mu yang menuruti hawa nafsu. Akhirnya merasa kurang dengan apa yang sebenarnya cukup itu. Dan tolong ya Allah, berikanlah keberkahan di dalamnya, di dalam rezeki yang Engkau titipkan kepada kami. Jadi itu ya Bun. Jadi ada dua tipe manusia yang memiliki sudut pandang yang berbeda tentang rezeki. Kalau tadi kita sudah mengetahui ya Bun ya bahwa rezeki yang diciptakan Allah itu ada dua. Yang pertama rezeki yang cukup, yang kedua adalah rezeki yang berlebih. Dan saat ini kita mengenali diri kita Bun. Kita termasuk tipe yang mana? Nah, dua tipe manusia ini Bun, yang pertama adalah manusia yang memandang rizki itu dari hasil kerja kerasnya sendiri, dari hasil jeripayahnya. Seperti contohnya Fir'aun ya Bun, yang merasa semuanya ini adalah hasil jeripayahku. Aku yang mempunyai semua ini, karena aku yang bekerja mengusahakan ini semua, gitu misalkan. Atau mungkin kita sendiri pernah di dalam hati kita ya Bun ya, kita jumawa, ada noktah kesombongan di dalam hati kita yang kemudian kita mengatakan bahwa ini adalah kristalisasi keringat saya. Ini rumah ini, mobil ini adalah hasil jerih payah saya dan suami. Ketika tiba-tiba ada orang tua yang datang atau keluarga yang datang meminta bantuan, kita kemudian merasa tidak ikhlas. Kita merasa ini adalah hasil jerih payah saya dan suami, enak saja. Kemudian orang lain datang untuk meminta bantuan. Enak amat hidupnya. Nah, itu. Kita harus hati-hati Bun. Bisa jadi kita termasuk di dalam golongan yang pertama. Dan ini nanti akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan banyak hal. Di dalam rezeki kita itu ada haknya orang lain. Ketika haknya orang lain itu tidak kita keluarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaksa kita mengeluarkannya dengan cara yang tidak kita sangka-sangka, dengan cara yang mungkin kita kaget dibuatnya. Bisa jadi itu sebuah musibah, atau bisa jadi itu sesuatu yang membuat kita merasa sedih dan lain sebagainya, sesuatu berupa kehilangan dan lain sebagainya. Jadi satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa
Ini bukan hasil jeripayah kita, ini bukan miliknya kita. Dunia ini adalah titipan. Semuanya itu adalah titipan, Bun. Nanti pada suatu saat akan diminta lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah tipe orang yang kedua, yaitu orang yang memandang rizki adalah titipannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsip hidupnya itu tenang, Bun. Prinsip hidupnya tukang parkir. Kita lihat tukang parkir ya, Bun ya. Tukang parkir itu mobilnya banyak. Satu halaman itu mobilnya semua. Pada saat dititipkan. Begitupun juga dengan diri kita. Kita manusia di dunia ini laksana seperti tukang parkir. Harta, suami, anak, jabatan, rumah, mobil, dan lain sebagainya, itu semua adalah titipan. Kalau sudah habis masa titipnya, nanti akan diambil oleh yang punya. Ya Bun, harta akan diambil lagi sama Allah. Suami akan diambil juga sama Allah. Karena Allah yang sejatinya memiliki semua itu. Putra-putri kita, anak-anak kita itu juga titipan. Dan suatu saat Allah akan mengambil kembali. Dan apakah kita merasa tidak terima, Bun, kalau sudah diambil sama yang punya? Apakah ada tukang parkir yang marah-marah ketika yang punya mobil itu ngambil mobilnya satu persatu, akhirnya yang tersisa adalah tanah lapang yang kosong? Enggak. Tukang parkir itu legowo. Begitupun dengan diri kita. Dan titipan itu, Bun, akan dimintai pertanggungjawabannya. Anak ya Bun ya, itu titipan Allah. Amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghadirkan anak untuk kita supaya dijaga. Seperti tukang parkir, kita nitipin mobil ke tukang parkir supaya apa, Bun? Supaya dijaga. Ketika kita ambil mobil itu, ternyata ada spionnya yang patah, bannya hilang satu, kacanya pecah misalkan. Kita marah nggak, Bun? Marah. Begitupun dengan Allah. Allah menitipkan kita anak. Allah menitipkan kita amanah yang seharusnya kita jaga. Kita rawat, kita didik dengan sebaik-baiknya. Kita didik dengan Al-Quran. Tetapi kemudian na'udzubillah misalkan ada di luar sana ya Bun ya. Saya yakin di sini enggak. Di luar sana misalkan dititipi seorang anak tetapi akhirnya anaknya menjadi anak yang Masya Allah, terlibat kenakalan remaja, terlibat narkoba, terlibat seks bebas, dan lain sebagainya. Kira-kira Bun, sang pemiliknya nanti marah nggak sama kita di Yaumul Hisab? Marah pasti. Nah, itulah. Karena kita yakin bahwa apapun yang Allah titipkan saat ini adalah titipan, marilah kita jaga baik-baik dengan sepenuh hati kita. Kita jaga baik-baik, kita niatkan ibadah. Karena apa Bun? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita mendidik anak ibadah, kita menjaga anak ibadah, kita menjaga suami juga ibadah, taat sama suami juga ibadah. Jadi semuanya itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi ada dua tipe manusia yang memiliki sudut pandang yang berbeda tentang rizki. Tadi yang pertama apa Bun? Manusia yang memandang rizki itu dari hasil jeripayahnya sendiri. Dan yang kedua, manusia yang memandang rizki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua masuk ke dalam kategori yang kedua ini. Kemudian Bun, dalam Quran surat At-Tolak, boleh kita tandain Bun, Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 2 sampai 3. Yang artinya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka.
Jadi Bun, ternyata jadi orang yang beruntung itu syaratnya cuma satu. Jadi hamba Allah yang bertakwa. Tetapi syarat satu ini maknanya luas ya Bun ya. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi yang penting kita konsisten aja Bu. Konsisten sama apa yang Allah perintahkan. Dan konsisten untuk menjauhi apa yang Allah larang. Jadi itu Bun, kuncinya kita selamat fit dunya wal akhirat. Alhamdulillah. Kemudian Bun, ada yang dinamakan kuantum rezeki. Nah ini. Jadi pembahasan kita tambahin ya Bun ya. Supaya kita bisa mendapatkan rizki yang barokah, rizki yang insya Allah bisa membawa keselamatan fit dunya wal akhirat. Jadi ada yang namanya kuantum rizki, rahasia kuantum rizki. Apa saja Bun rahasia kuantum rizki itu? Yang pertama adalah iman yang kuat. Jadi keimanan yang kuat. Kunci pertama adalah iman yang teguh. Nah ini adalah judul pembahasan kita Bun. Dari keberkahan rezeki itu bersumber pada akidah yang benar. Artinya adalah kuantum rezeki yang pertama, yaitu iman yang kuat. Jika kita sudah kuat akidah kita sadari bahwa segala sesuatu itu ada dalam genggaman Allah. Segala sesuatu itu adalah milik Allah dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan selamat fit dunya wal akhirat. Itu kuantum rizki yang pertama. Kemudian Bun, kuantum rizki yang kedua adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di poin yang pertama itu adalah iman yang kuat, akidah yang kuat. Dan akidah yang kuat ini akan melahirkan ketakwaan yang kuat. Bagaimana orang bisa disebut bertakwa kalau dia tidak mengenal Tuhannya? Jadi yang harus kita kenal dulu adalah Rabb kita, Tuhan kita. Yang kedua adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rizki itu akan mengalir melalui taat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang yang taat, seseorang yang takwa itu hatinya tenang Bun. Hati tenang itu rizki bukan Bun. Orang bisa punya uang banyak, hartanya berlimpah. Kita mungkin bisa ngelihat contoh negara-negara adidaya yang berbuat zolim. Mereka mungkin secara kita lihat dengan mata kepala kita, dengan mata yang zohir kita, mereka sepertinya punya segalanya. Mereka pemenang, tapi yakin mereka itu tidak tenang hatinya. Mereka itu dibuat semakin haus dengan dunia, semakin haus lagi, semakin haus lagi. Mereka lupa mereka akan menuju kepada kematian. Bahkan setiap detik waktu mereka itu sejatinya adalah perjalanan menuju kematian. Mereka dibuat lupa dengan itu. Akhirnya apa? Setelah nanti mereka lanjut usia, setelah mereka tua, nanti mulai dirasakan azab-azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak orang yang kaya itu tidak bahagia, hatinya nggak tenang. Karena nggak ada takwa. Kalau tidak ada takwa itu dalam hatinya nggak ada Raufur Rahim. Nggak ada rasa ihtisab, nggak ada rasa syukur. Yang ada adalah haus terus akan dunia. Kehausan yang tidak pernah ada ujungnya. Seperti seseorang meminum air laut Bun. Semakin banyak diminum akan semakin haus. Itulah siksaan yang sebenarnya. Namanya adalah istidraj. Dibuat semakin tergila-gila dengan dunia, semakin diberi dunia supaya apa? Semakin lupa dengan akhirat. Nah itu adalah poin yang kedua, rahasia kuantum rizki yang kedua, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bun, yang ketiga adalah sikap tawakal. Jadi akidah yang benar, iman yang kuat melahirkan
ketakwaan yang benar. Ketakwaan yang benar akan melahirkan tawakal. Kita sering berdoa ya Bun, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Setiap kita mau melangkah, kita berikrar, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan saya menyerahkan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna tawakal. Kemudian yang keempat Bun adalah hijrah total. Hijrahnya kita itu nggak setengah-setengah. Karena apa Bun? Kalau kita hijrahnya setengah-setengah, biasanya hati kita itu masih labil. Ya Bun ya, bener. Kalau kita hijrahnya separuh-separuh, percaya sama Allahnya itu masih separuh-separuh, terkadang hati kita itu masih kecewa. Kenapa kok kita bisa kecewa? Karena kita masih menggantungkan separuh hati kita, separuh hidup kita sama dunia. Yaitu, kenapa kita harus hijrah total? Hijrah total kita percayakan semuanya kepada Allah. Kita titipkan semua urusan hidup kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya hati kita tenang. Hati kita tenang, hati kita tentram. Karena itulah sebenar-benarnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat ya Bun ya. Tadi yang pertama apa Bun? Supaya kita nggak lupa. Jadi oleh-oleh kita pulang ke rumah, kita bisa cerita sama suami, ayah, tahu nggak ya, kuantum rizki, gitu. Biar kita itu dapat rizki yang barokah. Nah, Ibu nanti bisa cerita sama suami. Yang pertama apa Bun? Cerita sama anak, ya Bu ya. Cerita sama mungkin tetangga atau teman dan lain sebagainya. Jadi kita sampaikan walau hanya satu ayat. Yang pertama tadi apa Bun? Iman yang kuat. Kemudian iman yang kuat melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan sikap tawakal. Kalau sudah iman, takwa, tawakal, maka kita akan mantap untuk hijrah total. Menyerahkan, menitipkan segala urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima Bun, berhubungan dengan hablum minanas kita. Kita pengen rezeki kita barokah ya Bun ya, cukup rezeki kita, merasa nyaman diri kita, hati kita. Kita harus yang kelima ini, silaturahmi yang kuat. Jadi yang kita bangun bukan cuma hablum minallah saja, tetapi juga hablum minannas. Kita silaturahim. Barang siapa yang pengen dipanjangkan usianya, barang siapa yang pengen dilancarkan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Ya Bun ya, sama tetangga, sama keluarga, sama orang tua, terutama orang tua ya Bun ya. Kita minta doanya beliau. Kalau kita masih punya orang tua, minta doanya beliau. Setiap kita mau melakukan sesuatu, kita mau melakukan apapun, kita mohon restunya beliau. Walaupun kelihatannya sepele Bun, tapi Masya Allah, doanya ibu itu ijabah. Jadi lisannya ibu itu apa Bun? Karomah. Lisannya ibu itu langsung tembus ke langit, langsung tembus didengar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, yang kelima adalah silaturahim yang kuat. Kemudian Bun, yang keenam adalah sedekah berkah. Jadi kalau kita pengen rezeki kita itu barokah, keluarkan hak-haknya orang lain. Keluarkan yang seharusnya kita keluarkan. Ibarat tubuh kita Bun, tubuh kita ini kan bermetabolisme. Begitupun dengan kehidupan kita. Ada yang masuk, tentunya harus ada yang keluar. Kalau kita bayangkan kehidupan kita ya Bun ya, seperti tubuh kita, banyak sekali yang masuk. Kita makan terlalu banyak, akhirnya apa Bun? Menumpuk. Sementara kita nggak keluarkan. Apa yang terjadi dalam tubuh kita Bun? Sakit. Bukan hanya sakit perut ya Bun ya, bisa jadi sakit jantung, sakit liver, sakit ginjal, sakit apapun. Ya sesuatu yang seharusnya keluar, nggak kita keluarkan akan merusak, akan mengkorosi, akan menjadi penyakit. Begitupun juga dengan kehidupan, dengan sesuatu
yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Hakikatnya analoginya seperti itu. Kita syukuri apa yang Allah titipkan dan kita keluarkan apa yang seharusnya kita keluarkan. Akhirnya apa, Bun? Metabolismenya jadi lancar. Kalau metabolisme tubuh kita lancar, sehat, kita jadi sehat, kita jadi bugar. Berjalan jadi ringan, nggak lagi kolesterol ya Bun ya, nggak lagi asam urat, nggak lagi darah tinggi, karena nggak ada yang berlebihan dalam tubuh kita, semuanya normal-normal saja. Nah itulah hakikat rizki. Semoga yang sedikit ini Bun, kita ada closing statement ya Bun ya. Jadi kunci penting kuantum rizki itu adalah bersyukur dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan ziyadatul khair, ziyadatul barokah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hambanya yang bersyukur sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang barokah. Selamat fit dunya wal akhir. Insyaallah. Mungkin itu saja ya Bun dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya mohon izin ya Bun ya, dikarenakan jam 8 ini saya ada amanah selanjutnya, yaitu mengisi kajian online di komunitas Duha. Mungkin untuk malam ini tidak apa-apa ya Bun ya, tidak ada sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa sambung jika bunda-bunda ada keluangan waktu, nanti ikut kajian online di jam 8 ini insya Allah. Mungkin untuk malam ini kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.